Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan tetap semangat untuk seluruh guru hebat di Indonesia. Kali ini bertemu lagi dengan saya di modul 1.4 pada tugas demonstrasi kontekstual tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Erniwati, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Ambunten, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, dengan fasilitator Bapak Slamet Sutiono dan pengajar praktik Ibu Vivit Humairo. Pada modul 1.4, kita akan membahas budaya positif restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara memperlakukan orang lain. Pada segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki alasan dan tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Secara umum, marilah kita lihat inilah gambar segitiga restitusi. Selanjutnya, marilah kita saksikan 2 kasus yang berbeda dan cara mengatasinya dengan melakukan restitusi. Kasus pertama, Winda adalah seorang siswa yang mempunyai masalah dengan temannya, sampai dia menyobek buku temannya karena marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Winda. Ada apa nih? Wajahnya nampak kesal sekali. Ada yang bisa Ibu bantu dan kamu ceritakan kepada Ibu? Kesal sekali, Bu. Saya sangat marah dan kecewa sama Azlin. Oh ya? Kenapa kamu kesal dan marah sama Azlin? Dia mengatakan saya sesuatu yang membuat saya marah sekali, dan itu dilakukan berulang-ulang. Karena saya merasa harga diri saya diinjak-injak, saya ambil bukunya dan menyobeknya. Kamu marah itu wajar dan manusiawi. Jika ibu jadi kamu, mungkin ibu akan marah juga. Lalu, apa lagi yang kamu lakukan saat itu? Karena saya marah, saya ambil bukunya yang berisi tugas-tugasnya. Saya sobek sambil membentak dia dengan kata kasar. Oh, begitu. Kamu melakukan itu karena kamu punya alasan tertentu, kan? Iya, Bu. Masa saya diam saja kalau dia mengatakan sesuatu yang menyinggung harga diri saya? Itu wajar sih. Mempertahankan harga diri adalah hal yang penting menurut kamu. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih gegabah dari ini ya. Iya, Bu. Padahal saya benar-benar marah waktu itu. Saya menahan diri untuk tidak menyakitinya. Saya merasa tersinggung dengan ucapannya. Dia yang mulai duluan. Dia yang salah.
Sudah bagus kamu masih menahan diri untuk tidak melakukan hal yang lebih dari ini. Sekarang, ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Iya, Bu. Sekarang, mari kita lihat lagi tindakan kamu yang menyobek buku dan berkata kasar pada Aslin. Tindakan kamu itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Tidaklah, Bu. Apa yang saya lakukan itu sebenarnya bukan prinsip saya dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang belum kamu penuhi? Saya sebenarnya senang berteman dan menghargai orang lain. Mungkin karena saat itu saya sedang emosi. Apakah kamu meyakini kalau menghargai orang lain itu penting buat kamu? Iya, saya meyakini itu. Ya, betul. Kita memang harus saling menghargai. Ada keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan itu harus kita jalankan, meski kita dalam keadaan emosi. Betul begitu? Iya, Bu. Seharusnya saya bisa mengontrol diri sendiri dan berusaha sabar agar bisa berpikir lebih jernih. Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki permasalahan ini? Bersedia, Bu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan minta maaf dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya lakukan. Saya akan mengganti buku Aslin yang robek. Baiklah, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah mendapatkan solusi dari masalah ini? Saya merasa bangga karena bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa menghargai orang lain. Baiklah Winda, kamu anak yang hebat. Setelah ini, kamu akan mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kamu lakukan. Kamu akan bisa lebih bersabar, menghargai orang lain, bertanggung jawab, dan berusaha memenuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bukan begitu, Winda? Iya, Bu. Terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu. Oke, Winda. Selanjutnya kasus kedua. Ardi adalah siswa kelas 7 yang dilaporkan oleh temannya karena bermain air dan membuat kelas basah dan kotor. Kebetulan kelas Ardi dekat dengan saluran air irigasi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Ardi, silakan duduk. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, Bu. Tahukah kamu mengapa kamu dipanggil ke sini? Iya, Bu. Ibu mendapat laporan dari teman-teman kamu kalau kamu bermain air di kelas. Benarkah itu? Bisakah kamu menceritakan kepada ibu apa yang sebenarnya terjadi? Ketika jam istirahat, saya melihat anak-anak bermain air dan saya mau ikut bermain air juga. Terus? Saya membawa air ke teras sampai teras basah. Senang sekali ya kelihatannya. Ibu dulu juga senang loh bermain air. Ketika lihat air jernih, terus airnya besar, ibu itu ingin rasanya menjeburkan diri ke dalam air. Terus, ada lagi yang ingin kamu ceritakan? Saat saya bermain air dan membuat basah kelas, teman-teman marah, Bu. Kamu tahu kenapa mereka marah? Iya, Bu. Mereka menganggap saya melakukan kesalahan. Oh, begitu. Tapi ibu memanggil kamu ke sini tidak mau membahas siapa yang salah. Iya, Tapi Bu. ibu mau menyelesaikan masalah ini. Ibu tahu kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Kamu ingin bermain dan bersenang-senang dengan teman-teman kamu, iya kan? Iya, Bu. Ibu bisa merasakan kamu begitu senang bermain air sampai membuat kelas basah. Tetapi, apakah kamu tahu kalau kamu melakukan itu membuat kelas jadi basah, akan membuat orang yang lewat bisa jatuh dan bahkan kelas menjadi kotor. Iya, Bu. Sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apa yang kamu percaya, apa yang kamu belum tunjukkan. Membuat kelas aman dan nyaman serta menghargai orang lain, Bu.
kamu ingat betul dengan keyakinan kelas kita. Sekarang kembali pada saat kamu bersenang-senang bermain di kelas. Apakah kamu sudah membuat kelas aman dan nyaman? Tidak, Atau kamu sudah menghargai orang lain? tidak Bu. Lalu bersediakah kamu memperbaiki masalah ini? Iya Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Ardi? Saya akan membersihkan kelas yang basah dengan pel sampai kering Bu, agar kelas menjadi aman dan aman kembali. Baiklah, kamu memang anak yang hebat dan bertanggung jawab. Lalu kamu menginginkan jadi orang yang seperti apa setelah kejadian ini? Saya ingin menjadi orang yang bisa menghargai orang lain dan orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya perbuat Bu. Bagus, Ardi. Tetaplah berusaha untuk mematuhi atau memenuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Iya, Bagus, Ardi. Tetaplah berusaha untuk memenuhi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. baik Bu, terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya Bu. Oke. Ya, Ardi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda, siswa kelas 7A SMPN Negeri 1 Ambunten. Saya merasa senang dengan cara Bu Erni menangani permasalahan yang saya hadapi. Beliau tidak memarahi saya, tetapi beliau membantu mencarikan solusi dan menyadarkan saya tentang keyakinan kelas. Terima kasih Bu Erni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi, siswa kelas 7B SMPN 1 Ambunten. Saya berterima kasih kepada Bu Erni karena beliau tidak memarahi saya saat bermain air dan membuat kelas basah. Beliau membuat saya sadar bahwa keyakinan kelas sudah disepakati belum saya penuhi, dan dengan bimbingan beliau saya bisa mendapatkan solusi yang baik. Terima kasih Bu Erni. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual budaya positif. Sebelum saya undur diri, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Sambal bajak enaknya pakai terasi. Sambal terasi dimakan dengan rengginang. Jika guru terapkan restitusi, siswa sukses, guru pasti senang. Terima kasih, salam bahagia dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.